Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena berkat rahmat dan berkahnya alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan di hari yang ketujuh ini. Kemudian tak lupa sebagai bentuk tanda cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita membacakan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan syafaat dari Rasulullah senantiasa tercurah dan terlimpah untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan insyaAllah juga kita sebagai umatnya yang senantiasa mencinta baginda Rasulullah SAW akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di subuh yang ke-7 ini saya mengajak marilah kita mereview dan melihat kembali sudah sejauh mana amalan kita di bulan suci Ramadan ini. Seperti apa yang dikatakan oleh sahabat Rasulullah SAW Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Kata Umar radhiyallahu an, hendaklah kalian senantiasa menghisab amalan-amalanmu sebelum kalian dihisab nanti di yaumul mizan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Umar radhiyallahu an melanjutkan, senantiasa kita harus menghitung-hitung sudah seberapa banyak amalan kita, dan tak lupa juga kita harus mengingat dosa apa saja yang telah kita perbuat, sehingga kalau kita teringat dengan dosa yang kita perbuat itu akan menimbulkan rasa kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, di hari yang ketujuh ini, di puasa yang dalam kondisi yang luar biasa ini, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian ini bukan satu tanda kebencian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena Allah tidak pernah memberikan rasa bencinya kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan kita harus yakin akan sabda Allah, akan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, yuridu bikumullahu yusra wa la yuridu bikumul usra. Bahwa Allah itu senantiasa menghendaki kemudahan bagi kita semua, bagi umatnya, bagi semua makhluknya. Wa la yuridu bikumul usra. Dan Allah tidak menghendaki kesusahan. Hadirin rahimakumullah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian ini hanya merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Allah hanya ingin melihat mana di antara kita ketika Allah berikan ujian itu semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah dalam firmankan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus wassamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan suatu ujian di tengah wabah Covid ini, Allah hanya ingin melihat mana di antara abdinya yang senantiasa bersabar. Dan ketika diberikan ujian ini, salah satu bentuk kesabarannya ia semakin dekat bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun keyakinan yang luntur dalam hatinya akan kemaharahman maharahminnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat yang beriman dan bertakwa Allah Subhanahu wa taala, seyogianya kita ketika mendapatkan ujian ini, kita harus yakin bahwa ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Yakinlah seperti yang ayat tadi telah saya bacakan. Allah tidak akan pernah menghendaki kesusahan kepada kita. Allah senantiasa menghendaki kemudahan untuk kita semua. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, ketika kita sudah yakin akan kemahaman maharahminnya Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita yakin
bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ini hanya untuk menunjukkan eksistensi kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan Allah hanya ingin menunjukkan dan memilih mana di antara kita yang layak untuk mendapatkan kasih sayang di Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, maka saya mengajak, mari mumpung baru memasuki hari yang ke-7, kita timbang-timbang kisah hisab amalan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini sudah sejauh mana. Murojaah tadarus, tadabbur Quran kita melalui memperbanyak bacaan. Ada target 1 juz, ada target menghatamkan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Sudah sampai mana amalan kita lakukan terhadap target yang kita capai. Pingin menambah hafalan, tadabbur dengan pingin menambah hafalan. Sudah berapa ayat yang bertambah di hari yang ke-7 ini. Begitu juga hadirin rahimakumullah dengan amalan-amalan yang lainnya. Ada beberapa amalan yang istimewa yang Allah gandengkan di bulan Ramadan ini setara dengan puasa itu sendiri. Salah satunya adalah dalam satu hadis yang redaksinya sama, tetapi awalnya berbeda, menunjukkan amalan yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Menurut hadis Rasulullah SAW yang sahih, yang pertama adalah man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghafirallahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian yang kedua adalah man qoma ramadana imanan wa ihtisaban ghafirallahu ma taqaddama min dzambi. Antara man shoma dan man qoma itu merupakan suatu hadis yang redaksinya sama tetapi mempunyai lafaz yang berbeda. Artinya, yang pertama kita disuruh siam, yang kedua kita disuruh qiyam. Qiyam itu seperti apa? Hadirin rahimakumullah, qiyam di sini adalah kita mendirikan qiyamul lail, salat malam. Maka walaupun sifatnya sunnah, malah sebagian para fuqaha menyebutkan itu sunnah muakkadah. Ada juga yang sunnahnya tidak termasuk sunnah muakkadah. Tetapi ketika ada hadis yang sama, kemudian redaksinya sama dengan keutamaan yang sama, saum itu Ramadan, pahalanya itu adalah ketika kita menjalankan dengan keimanan, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang kita yang telah lalu. Kemudian yang kedua, Allah melalui Rasulullah SAW memberikan suatu amalan sunnah tetapi pahalanya sama dengan pahala siam yang wajib ain itu sendiri. Man qoma ramadana imanan wa ihtisaban, sama redaksi hadisnya. Artinya akan sangat sayang kalau kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini tanpa adanya qiyamul lail. Itu akan sangat hampa tentunya Ramadan kita. Maka itu hadirin rahimakumullah, salah satu hikmah saum di tengah wabah Covid ini, kemudian para ulama dengan ilmunya tentunya harus kita yakin mereka melakukan suatu fatwa, tidak asal fatwa, mempunyai dasar hadis dan dasar keilmuan, keimanan dan ketakwaan yang luar biasa. Para guru-guru kita itu ketika menganjurkan, memfatwakan kita untuk memindahkan sholat tarawih kita yang biasanya di masjid untuk dipindahkan ke rumah kita, bahkan sholat wajib juga sama. Ada rahimakumullah, jangan khawatir, karena Rasulullah SAW hanya 3 kali melaksanakan qiyamul lail di masjid. Sedangkan qiyamul lail senantiasa dilaksanakan di masjid itu sampai dengan akhir itu dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Umar radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka dari itu jangan khawatir, jangan merasa kurang ketika kita melaksanakan qiyamul lail, kita pindahkan ke rumah kita. Hadirin rahimakumullah, salah satu hikmah kita berpuasa saum di bulan Ramadan di tengah wabah seperti ini, kemudian melaksanakan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan dipindahkan ke rumah kita. Salah satu hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran tarbiyah kepada kita semua secara langsung, terutama kepada kita sebagai kaum lelaki, sebagai qiyam di rumah-rumah kita. Jadilah kamu imam yang benar. Jadilah kamu sebagai orang yang Allah berikan amanah untuk menjaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka belajarlah kamu untuk menjadi imam. Tentunya di antara kita kaum lelaki, ketika harus menjadi imam tarawih secara tiba-tiba, seolah-olah itu secara tiba-tiba, paling kalau kita mau bertafakur, itulah cara Allah untuk mendorong kita, memberikan tarbiyah kepada kita. Belajarlah kamu, belajarlah untuk memperbanyak hafalan. Belajarlah kamu, wahai pemimpin rumah tangga, wahai qiyam para wanita. Belajarlah kamu untuk memperbaiki bacaanmu. Belajarlah kamu untuk memberikan hasanah dalam berdakwah kepada keluargamu. Yaitu dengan apa? Jadilah kamu imam di rumahmu sendiri, imam yang baik.
Pemimpin dalam rumah, di dalam rumah tangga kita, bukan pimpinan sebagai mencari nafkah, sebagai konsultan dalam memberikan solusi terhadap masalah-masalah dalam rumah tangga. Tapi ada suatu yang kita lupakan, sering lupakan. Kita menganggap bahwa menjadi imam dalam ibadah mahdoh itu diserahkan kepada para alim ulama, kepada para ustadz santri. Dan anak-anak kita juga yang kita sekolahkan ke pesantren-pesantren. Kita lupa bahwa yang terbaik adalah menjadi imam ketika kita bisa memberikan hasanah. Maka di dalam hikmah di tengah Covid ini adalah salah satunya para orang tua, para suami-suami dipaksa Allah Subhanahu wa taala menjadi imam sholat, imam taraweh di rumah masing-masing. Mungkin kesulitan, mungkin awal-awal kita merasa luar biasa tantangannya, banyak hafalan yang kita belum bisa hafal, surat-surat pendek, bahkan juz amma pun mungkin kita hanya beberapa surat saja. Nggak ada masalah di rahmakumullah. Walaupun kita hanya ketika mengimami yang kita baca hanya paket surat paket saja, ya. Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, An-Nas, Qul a'udzu birabbinas, Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul ya ayyuhal kafirun. Mungkin ditambah idza jaa nasrullah, an-nasr, kunal al-kausar, enggak ada masalah. Pakailah itu. Enggak ada salah dalam sholat itu. Yang terpenting ketika sudah membaca Al-Fatihah, bacalah surat yang kamu hafal. Walaupun yang kita baca itu juga. Yang terpenting adalah kita harus menunjukkan kepada keluarga kita sebagai pemimpin bahwa kita itu layak dan dapat dipercaya oleh anak istri kita untuk bisa membawa anak istri kita meraih kebahagiaan dan keberkahan dunia dan akhirat. Salah satunya adalah itu. Walaupun begitu, kita juga harus senantiasa berpikir, ya, ketika Allah memberikan tarbiyah secara langsung melalui ujian di wabah corona ini, kita dipaksa untuk menjadi imam, maka di Ramadan yang ke-7 ini tambahlah hafalan kita. Bagaimana cara menghafal? Bisa konsultasi. Sekarang banyak para guru-guru kita yang membuka secara online untuk belajarnya. Maka belajarlah di situ. Perbanyaklah hafalan bacaan kita sehingga minimal hikmah dari kondisi sekarang ini ketika kita dipaksa Allah Subhanahu wa taala menjadi imam di rumah kita, bacaan kita, hafalan kita ada sedikit yang bertambah. Mungkin 1-2 surat gak ada masalah, tetapi minimal apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, kalau kita tidak bisa menjadikan hari-hari kita lebih baik, minimal kita bisa menjadikan Ramadan kita kali ini jauh lebih baik dari Ramadan kita yang telah lalu. Bagaimana ketika Ramadan kita yang tahun lalu kita mensandarkan imam sholat itu kepada para ustadz, para santri, para kiai. Tapi sekarang Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan kepada kita para bapak rumah tangga, kepala rumah tangga untuk menjadi imam di rumahnya sendiri. Dan setelah langsung tambahlah hafalan kita. Hadirin rahimakumullah. Sekali lagi, Qiyamul Lail di bulan Ramadan itu begitu amat sangat penting. Begitu, walaupun hukumnya sunnah muakkadah, tetapi itu sebagai pelengkap yang luar biasa yang pahalanya apabila kita lakukan di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rahman ayat 46 berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waliman khafa maqama rabbih jannatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Waliman khafa, barang siapa di antara kalian yang takut maqama rabbih, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jannatan, maka Allah akan berikan 2 surga baginya. Jadi salah satu syarat, ya, salah satu yang harus kita lakukan ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti apa, ya, ketika sholat. Hakikat sholat itu adalah kita berdiri sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Waliman khafa, tapi dengan khauf, dengan rasa takut, dengan segala kerendahan hati ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 2 surga. Rasa malu, rasa takut, rasa khawatir ketika kita dipaksa untuk menjadi imam di rumah-rumah kita, itu merupakan salah satu tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita malu dengan bacaan kita yang hanya hafalannya sedikit, dan itu harus dibuktikan di depan anak istri kita, dan itu menjadikan motivasi kita sebagai kepala rumah tangga untuk senantiasa menambah hafalan kita, memperbaiki bacaan kita.
Itu merupakan salah satu keimanan kita, salah satu bukti ketakwaan kita, salah satu bukti ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila itu dijadikan motivasi untuk menambah kebaikan dalam diri kita dengan menambah hafalan, mungkin dengan memperbaiki bacaan, maka Allah Subhanahu wa taala jannatan, Allah akan memberikan pahala 2 surga. Hadirin rahimakumullah. Kemudian jangan lupa di tengah ujian seperti ini, mumpung di bulan Ramadan, kita perbanyaklah doa. Perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu doa dari 3 doa yang tidak akan Allah tolak Allah kabulkan. Salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 perkara. Ada 3 doa yang Allah tidak akan tolak doa itu. Yang pertama adalah al-imamul adil. Doanya pemimpin yang adil. Yang sekarang mungkin cukup susah kita untuk mencari pemimpin yang adil, yang benar-benar dengan kepemimpinannya dia hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kepemimpinannya, dengan menjadikannya dia sebagai seorang pemimpin, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin takut. Dengan kebijakannya sebagai seorang pemimpin, dia berlaku adil kepada seluruh rakyatnya, tidak pandang bulu, tidak pandang ras, tidak pandang agama. Mungkin sulit untuk didapatkan, tetapi adalah salah satu doa harapan kita, yaitu adalah as-shaimu hatta yuftira. Doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka dari itu di bulan Ramadan ini perbanyaklah doa agar ujian ini, wabah corona ini segera Allah angkat ke langitnya Allah Subhanahu wa taala, ganti dengan keberkahan kepada kita semua. Hadirin rahimakumullah. Tetapi apakah doa saja cukup? Mungkin untuk sebagian umat Islam, untuk sebagian manusia yang Allah berikan keterbatasan dalam hal lain, ketika dia cukup dengan doa itu dia cukup. Tetapi saya mengingatkan, apabila kita mempunyai kemampuan untuk melakukan lebih dari sekedar doa, maka lakukanlah itu. Apa itu salah satunya? Salah satunya adalah Allah, yaitu perbanyak. Apabila kita diberikan kepercayaan Allah Subhanahu wa taala kelebihan harta, maka perbanyaklah sedekah. Bukankah sedekah tanfaul bala? Bukankah sedekah itu adalah penghalang junnah, benteng dan pembersih dari segala bala dan segala ujian-ujian keburukan? Maka dari itu saya mengingatkan, barang siapa dari diri kita yang Allah amanahkan kelebihan harta, maka perbanyaklah sedekah. Selain daripada doa tadi, doa untuk segera Allah angkat tujuan ini kalian Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan keberkahan kepada kita semua. Jangan lupa kita juga harus melakukan usaha langit. Apa itu usaha langit? Yaitu dengan sedekah. Dan rahimakumullah, di ujung ceramah ini saya akan menceritakan suatu kisah. Ini bukan sirah, ini suatu kisah, tetapi punya makna yang luar biasa karena sering diceritakan oleh para masyayikh, para kiai, para ustaz, karena maknanya luar biasa. Dalam suatu masa ada seorang yang amat sangat kaya raya. Kenapa dia bisa amat sangat kaya raya? Ternyata kekayaannya yang dia dapat adalah asbabnya karena dia sangat dermawan, sangat rajin bersedekah. Dia tidak pernah melewatkan hari-harinya tanpa sedekah dan rahmakumullah. Namun pada suatu masa ada seorang ibu-ibu miskin, dia sangat kelaparan. Dia tahu bahwa si fulan ini senantiasa bersedekah. Dia tidak pernah susah untuk dimintain sedekah oleh orang miskin. Maka singkat cerita, si ibu ini yang sedang kelaparan, sudah satu hari satu malam tidak makan, berangkatlah ke rumah si fulan yang kaya raya dan dermawan ini. Tetapi apa yang daya, rahmakumullah, ketika dia ke rumahnya si fulan yang kaya raya, dia tidak mendapatkan si fulan ini, tidak ada, karena dia sedang pergi. Hanya dia alhasil dia tidak bisa menutupi kelaparannya, dia tidak bisa mendapatkan sesuatu yang bisa menyelesaikan kelaparannya. Singkat cerita, akhirnya dia pergi ke pasar dan menemukan satu-satunya toko makanan di situ, yang notabene ternyata dia adalah seorang Yahudi. Dan dia dengan terpaksa mengemislah ke orang Yahudi ini. Wahai kita panggil Yahudi, wahai Yahudi, katanya, aku ini sudah 1 hari 1 malam kelaparan. Dan aku benar-benar tidak punya sesuatu apapun yang bisa aku jual. Aku ini yang aku punya harta kekayaanku hanya baju yang menempel di dalam tubuhku ini. Wahai Yahudi, katanya, di dalam keyakinanku, barang siapa yang bersedekah, yang memberikan pahala, yang memberikan meringankan kesusahan, maka Allah akan ganti 10 kali lipat dari apa yang kita berikannya minimal. Dalam surat Al-An'am, manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Kemudian si Yahudi ini berpikir,
gak ada salahnya juga aku kasih. Kemudian dia meminta kepada si pegawainya, wahai pegawaiku, kasihlah si ibu ini sesuai dengan kebutuhannya. Apapun yang dia minta, berikanlah. Singkat cerita, diberikanlah seperti itu. Dan akhirnya si ibu yang kelaparan ini mendapatkan sesuatu yang dia bisa makan untuk menutup rasa kelaparannya. Kita balik lagi si pulang yang kaya raya ini. Ketika dia pulang, dia tertidur. Kemudian dalam mimpinya dia didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian dia dibawa jarak-jarak oleh malaikat Jibril untuk ke surganya, ke surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surga malaikat Jibril memperlihatkan dia dua bangunan yang terbuat dari batu permata yang hijau dan biru yang begitu megah, dan dia belum pernah melihat kemegahan itu di dunia. Kemudian si fulan yang kaya ini bertanya, "Wahai Jibril, apakah ini bangunan punya siapa ini begitu indah?" Kata si Jibril, "Wahai fulan, ini adalah bangunan yang awalnya Allah akan buatkan untuk kamu. Dan tiketnya yang harus kamu bayar ini di dunia adalah ketika kamu harus membantu ada seorang ibu-ibu yang sudah kelaparan satu hari satu malam belum makan gitu. Namun sekarang wahai fulan," kata Jibril, "bangunan ini Allah akan berikan ke seorang Yahudi yang berada di pasar, posisinya sebelah kanan dan juru satu-satu makanan, namanya si fulan," katanya seperti itu. Loh, kenapa seperti itu? Karena di saat si ibu itu membutuhkan, kamu sedang tidak ada. Oh, dia kaget. Kemudian saking kagetnya dia terbangun dari tidurnya. Apa nih yang terjadi katanya. Kemudian dia penasaran. Dengan mimpinya dia pergilah ke pasar yang ditunjukkan oleh Jibril. Dan dia mencari toko makanan. Dan ternyata di pasar itu benar ada satu-satunya toko makanan. Dan yang posisinya sama seperti yang diceritakan oleh Jibril. Dia berkunjung ke toko makanan tersebut. Kemudian dia bertemulah dengan si Yahudi ini. "Wahai Yahudi, apakah benar kau namanya si fulan?" "Benar," katanya. "Dan mana kau tahu?" "Satu lagi pertanyaanku, apakah benar engkau adalah satu-satunya penjual makanan di pasar ini?" "Benar," katanya. "Siapa engkau?" katanya. "Kok bisa tahu?" katanya. Kemudian aku mohon jawab pertanyaanku satu lagi. "Apa?" katanya. "Apakah benar satu hari yang lalu telah datang seorang ibu-ibu yang sudah kelaparan satu hari satu malam dan kau berikan jumlah makanan sejumlah ini?" katanya. Makin kaget nih seorang Yahudi. "Wahai fulan, siapa kamu?" katanya. "Kau bisa tahu?" katanya. "Wahai Yahudi," kata si orang kaya ini, "aku ini adalah seorang muslim dan aku telah dibawa jalan-jalan oleh Jibril ke surganya Allah Subhanahu wa taala dan aku diperlihatkan oleh bangunan." Dia ceritakan perjalanan dia ke surga dengan Jibril ke orang Yahudi ini. Kemudian dia berkata kepada Yahudi, "Wahai Yahudi," katanya, "berapakah jumlah makanan yang telah aku berikan kepada perempuan itu, maka akan aku ganti minimal sama dengan apa yang kau keluarkan harganya. Apabila kau minta lebih, aku akan kasih," katanya. Yahudi berpikir, "Wahai fulan, apabila yang kau ceritakan itu benar tentang bangunan di surga itu," kata dia, ke orang Yahudi ini, "sekalipun makanan yang aku berikan kepada perempuan itu kau ganti dengan 100 gunung emas, aku tidak akan berikan. Aku akan menolaknya. Aku tidak mau." Loh, kenapa? "Karena engkau cerita tadi Tuhan Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan gantiku di surganya." Seorang muslim ini kaget luar biasa. Bagaimana seorang Yahudi bisa berbicara seperti itu? Kemudian si muslim ini berkata lagi kepada orang Yahudi, "Wahai Yahudi, dalam keyakinanku bahwa orang yang berhak masuk surga itulah hanya orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Artinya dalam keyakinan umat Islam, katanya, dalam keyakinan sebagai orang beragama Islam, yang berhak masuk surga itu adalah orang yang mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad ada sebagai utusan Allah. Dan selain itu tidak akan pernah mendapatkan nikmat di akhirat atau surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Yahudi, "Kalau begitu ajarin aku syahadat biar aku mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala." Hadirin rahimakumullah, ini luar biasa. Bagaimana seorang Yahudi saja yang tidak akan pernah ridho terhadap Islam, ketika dia digambarkan tentang surga yang benar, dia berani mengorbankan hartanya dan dia berani mengorbankan keyakinannya yang tersesat untuk masuk ke dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala, karena dia yakin dengan pahala sedekah dan Allah janjikan dengan pahalanya, dia yakin janjinya itu benar. Bagaimana kita seorang muslim di tengah ujian seperti ini? Salah satu hikmahnya Allah membukakan peluang sebesar-besarnya kepada kita semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui,
Wabah yang sekarang turun ini merupakan ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang mungkin sama ketika Rasulullah SAW menerima ayat pertama di Gua Hira. Itu juga ayat-ayat kauniyah yang Allah tidak berikan mushafnya bacaannya. Yang Allah turunkan Al-Quran itu melalui perantara Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satu yang dibaca adalah ayat-ayat kauniyah. Wabah ujian sekarang ini adalah ayat kauniyah, yang harus kita baca juga. Kita tafakuri saja, tafakuri juga. Yang kita baca Al-Quran bukan Al-Quran yang ada dalam mushaf saja, tapi ini juga ayat-ayat kauniyah, Al-Quran yang Allah berikan kepada kita, yang harus kita baca, kita tafakuri. Salah satu hikmah di tengah wabah ini adalah Allah memberikan peluang kepada kita untuk bersedekah. Bagi kita yang mempunyai, Allah berikan kemampuan dalam harta, Allah buka sedekah selebar-lebarnya. Kenapa? Coba lirik kiri kanan tetangga kita, saudara kita. Apakah ada yang terdampak dengan posisi seperti ini? Apakah kita tidak tersentuh hati kita bagaimana kita mendengar berita di Banten, di Tangerang, kemudian di Kalimantan ada dua kejadian yang kelaparan sampai meninggal dunia. Apabila itu terjadi di tengah komunitas kita, di tetangga kita sampai terjadi kelaparan, maka hati-hati, Allah akan hisab kita, aku akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Maka dari itu, marilah kita yang telah diberikan keluasan rizki, saat ini Allah buka peluang selebar-lebarnya untuk mendistribusikan rezeki kita, untuk menolong saudara-saudara kita. Dan insya Allah dengan asbabnya itu Allah Subhanahu wa taala menolong kita, menghindari kita, menyelamatkan kita dari wabah yang Allah sedang berikan ujian kepada kita saat ini. Dan jangan itu saja, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala surganya nanti di akhirat tentunya. Hadirin rahimakumullah, terakhir atas nama DKM dan Panitia Masjid Al-Fat, ada salah satu program yang dikeluarkan oleh Al-Fat, yaitu santunan untuk anak yatim dan anak-anak fakir miskin. Santunannya berupa uang Rp150.000 per orang. Itu adalah peluang yang luar biasa. Silakan para jemaah yang mau mengambil bagian dari program yang dibuat oleh Panitia Ramadan dan DKM ini, segeralah ambil bagian itu. Oh, saya hanya mampu 50.000, impakkanlah 50.000. Sedekahkanlah 50.000. Saya mampu 100.000. Sedekahkan 100.000. Saya mampu menyentuni satu orang, segeralah itu lakukan. Dan yang Allah berikan kemampuan bisa menyentuh untuk 10 orang, lakukanlah untuk 10 orang. Karena yakin Allah Subhanahu wa taala, semakin akan janji Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak pengorbanan yang kita keluarkan untuk membantu anak-anak yatim dan anak fakir miskin untuk supaya terhindar dari kesusahan di tengah wabah ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut kesusahan kita di dunia dan akhirat bagi kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukan pintu tobat buat kita semua selebar-lebarnya, dan segera mencabut ujian ini Allah Subhanahu wa taala ke langitnya. Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan dari langit keberkahan dan kerahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, yang mau berdonasi untuk menyantuni anak yatim dan anak fakir miskin, silakan hubungi Panitia Masjid Al-Fat. Bisa tercantum di dalam Facebook, Instagram, brosur yang telah panitia sebar. Silakan untuk transfer atau menghubungi panitia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi antum semua berserta keluarganya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.